Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Itu ya. Jadi yang kelima itu walladzina hum li furujihim hafizun. Ada orang yang puasanya berhasil itu pengendalian syahwatnya baik. Masuk Ramadan pakai hijab, laku di TV. Selesai Ramadan pakai rok mini. Nah, itu artinya puasanya tidak berhasil. Ya. Masuk Ramadan puasa, selesai Ramadan zina, itu artinya puasanya tidak berhasil. Maka orang yang ibadah puasanya berhasil, pengendalian syahwatnya. Jangan istri orang kok ketika puasa, istri sendiri di rumah ada buku nikahnya, mau yarep diapake, diuyel-uyel aja, tidak ada yang peduli. Ada buku nikah di rumah, puasa tidak mau disentuh. Selesai Ramadan harusnya begitu. Ada istri orang, istighfar, astagfirullah. Ya, iya. Jadi jangan dirayu istri orang itu. Mbok ya secantik apapun biarin aja, sudah punya orang. Kecuali kalau sudah cerai secara alamiah, tidak jadi provokator di situ. Jadi ustadz itu harus hati-hati. Kalau yang curhat istri orang jelek, sudah rukun rujuk. Begitu istri orang yang cantik, kaya, curhat, cerai. Tenang loh ya. Ujian begitu tuh banyak menghinggapi kami. Ya, ada teman saya itu. Jadi lagi proses cerai itu ya. Si istri ini berangkat umroh, curhatlah kepada ustadznya. Bukannya didamaikan, malah udahlah cerai. Belum lewat masa iddah pengadilan agamanya sudah dinikahi. Rame. Ya, begitu. Ya, jadi pengendalian syahwatnya harus lebih baik daripada pacaran, kan lebih baik menikah. Ya, nah jadi menjaga syahwat. Saya lihat kan banyak akhwat dan ikhwan, itu ya, boncengan yang syariah. Biasanya boncengan yang syariah itu pakai helm cakil ya. Ke helm cakil biar gak konangan temannya yang lain kalau sedang boncengan yang syariah. Saya itu kan juga peneliti ya. Jadi saya teliti dan menemukan 6 gaya boncengan yang populer. Itu boncengan gaya ransel, celurit, bulan sabit, kembar siam, partisipatoris, dan manjat pohon. Jadi ada 6 gaya. Dan suami istri itu tidak ada yang melakukan gaya boncengan begini, tidak. Ya, yang mungkin pengantin baru lah, 3 bulan nikah itu ya masih lah. Bulan keempat itu sudah menjauh. Setahun nikah, di tengahnya anaknya itu. Anaknya besar-besar sudah terbiasa, istrinya cekelan ke belakang. Itu suami istri. Kayak cekelan ke belakang tuh, ini sudah nikahnya 15 tahun lebih. Senggolan dikit itu rasanya gatel gitu ya. Kalau yang romantis itu belum nikah. Ya. Maka
itu termasuk ke dalam klasifikasi orang yang tidak bisa menjaga syahwat. Nah, itu jaga Islam itu salah satunya mikir kan kita. Boncengan itu apa sih pandangannya dalam hukum Allah? Boncengan itu butuh istinbat, butuh istihad. Ya boncengan itu kalau takrab zina haram. Ya, boncengan kan termasuk takrab zina. Zina itu kalau definisinya Imam Syafi'i seperti pena masuk ke dalam tempat tinta, itu kata Imam Syafi'i, itu zina. Tetapi kan takrobnya saja sudah diharamkan, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, sudah diharamkan. Begitu. Boncengan itu termasuk takrob zina tidak? Tidak. Kalau kemudian ketika boncengi ahwat pujaan hatinya tadi, itu di tengah-tengahnya ada bapaknya si ahwat, nah, itu tidak, ya, betul. Nah, tahu pakai itu yang saya pernah cerita itu, pakai sepeda motor yang Islami, merek Tosa atau Hercules itu. Anda di depan, tengahnya kasih triplek. Nah itu akhwat yang Anda cintai itu dengan bapaknya, dengan simbahnya, dengan ponaannya di box belakang itu tidak takrab zina. Tapi kalau Anda menggunakan sepeda motor sekarang itu dengan kemiringan jok 15 derajat Pak itu, sehingga pasti yang di belakang itu bonceng itu merosot. Apalagi dulu di depan gedung multipurpose UIN itu, polisi tidurnya banyaknya nggak karu-karuan. Sehingga saya lihat pasangan yang baru pacaran itu seneng banget lewat di depan kampus UIN itu. Pulang balik. Kena sentuh sedikit, astagfirullah. Agak banyak, insyaallah. Kena touch begitu kan, alhamdulillah. Ya. Itu wallazina hum li furujihim hafizun. Syahwat itu luar biasa, luar biasa. Dan orang itu tambah alim, tambah fakih, potensi dia ngakali dalil semakin besar. Ya, begitu. Oh nikah mut'ah tidak boleh. Ya tidak apa-apa, pas mut'ah masuk syiah dulu kan. Banyak yang begitu. Nikah mut'ah itu enak, tidak butuh wali, tidak butuh saksi, ketemu berdua. Berapa tarifnya sejam? 100.000. Oke. Salaman, aku nikahkan aku Wijayanto bin bapakku dengan engkau dengan mas kawin 100.000 rupiah selama 2 jam tunai. Enak. Itu berbahaya. Ya. Bahaya betul. Kalau tidak hati-hati. Karena apa? Ustadz itu kan, kiai itu kan tidak pernah berdosa. Mengikuti istihad yang salah pahalanya 1. Mengikuti istihad yang benar pahalanya 2. Nah, tinggal pilihannya kan antara dapat 1 pahala atau 2 pahala, itu saja kan. Nah, jadi ustadz, jadi kiai itu harus hati-hati. Karena peluang lengakali dalil untuk memuaskan syahwat itu sangat banyak. Misal kitab karya Ibnu Rushd itu, saya lupa nama kitabnya, tapi istihad yang nyeleneh-nyeleneh begitu buahnya. Ya, Bidayatul Ijtihad, bukan Bidayah wan Nihayah, Bidayatul Ijtihad. Itu karya Ibnu Rushd. Dan memang isinya itu mengumpulkan istihad yang aneh-aneh. Dan mengikuti istihad yang salah pahalanya tetap 1 katanya. Ya cari aja yang salah semua itu. Nah, jadi pengendalian syahwat. Jadi saya selalu menganjurkan bapak-bapak yang memang sudah mapan secara finansial, yang sudah established, nikah lagi. Tidak apa-apa. Kalau pemerintah tidak mau ngasih izin pengadilan agama, nikah siri aja, nikah bawah tangan. Yang penting nikah, daripada zina. Yang masih mahasiswa,
nikah. Ya, tidak apa-apa. Suami istri makan BS-BS tidak apa-apa. Yang penting sudah terikat akad pernikahan. Mas itu saya bilang kan kemarin itu. Jadi syariat itu yassiru wala tu'assiru, mudahkan dan orang jangan dipersulit. Ya. Nah, itu yang keempat, pengendalian syahwat. Pengendalian syahwat ini juga berbahaya, khususnya bagi yang belum menikah. Banyak ya mas ya yang belum menikah ya. Ini yang tidak pernah dibahas. Saya dulu pernah, saya masih muda itu, saya ngisi pengajian di sini ditegur oleh Pak RHM Hanafi karena masalah ini saya bahas. Tapi saya bahas terus sampai akhirnya takmir bosan negur saya. Dalam ilmu fikih itu ada namanya al-istimna' bil yad. Dalam istilah medis disebut onani, masturbasi. Fikih menyebutnya al-istimna' bil yad. Apa hukumnya? Berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat wallazina hum li furujihim tadi sampai selesai, itu melakukannya diharamkan. Ya. 3 mazhab terbesar itu mengharamkan. Hambal, Syafi'i dan Maliki haram. Satu-satunya yang memberikan toleransi cuma mazhab Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, boleh dilakukan kalau kondisinya betul-betul terdesak. Pilihannya ekstrim, zina atau al-istimna' bil yad. Kalau tidak terdesak, hukumnya tetap diharamkan. Gitu ya. Jadi yang muda-muda itu. Jadi penelitian saya menunjukkan 99% pemuda yang sudah akil balik mimpi basah, ini 99%. Pemuda yang sudah akil balik mimpi basah belum menikah, minimal melakukan aktivitas al-istimna' bil yad itu seminggu sekali. Ya. Coba saya tanya yang muda-muda yang belum nikah, jawab yang jujur ya, kalau bohong mati pokoknya gitu ya. Yang sama sekali belum pernah melakukan, coba tunjuk tangan. Yang sama sekali belum pernah, yang muda-muda, yang belum menikah. Pernah semua atau? Kenapa pernah? Ya karena tidak pernah dijelaskan di pengajian. Sistem kurikulum silabus kita tidak pernah membahas itu. Itu kalau kita di pesantren, mandi lebih dari 5 menit ditunggui oleh ustadz-ustadznya. Begitu. Jadi pengendalian syahwat, terapi pengendalian syahwat yang terbaik itu adalah dengan berpuasa. Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya kan? Sanggup belum untuk zawaj? Nikah itu gampang. Ya. Siapa yang bilang nikah itu susah? Akan nikah 2 menit selesai. Nikah itu ya rumusnya sederhana, 1% akal sehat, 99% nekat pokoknya gitu. Lah iya, masalah rezeki pasrah sama Allah. Yang penting kita berikhtiar, selesai. Nikah dihitung-hitung tidak akan cukup-cukup. Punya rumah dulu, punya motor, punya mobil, tabungan sekalian 500 juta tabungan. Insya Allah umur 60 baru bisa nikah. Ya, jadi nikah itu gampang. Rumusnya nekat aja. Begitu. Ya. Ya maksara sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj wa innahu aqaddu lil basar wa asanu lil farji. Wa in lam yastati wa alaihi bi saum, maka perbanyaklah berpuasa. Lah kalau ternyata terapi puasa dijalankan terus, syahwatnya tetap berkobar-kobar, artinya puasanya ada yang salah. Ya, satu niat salah, kemudian ketika berpuasa
tetap melihat gambar cewek-cewek cantik di YouTube. Anda bayangkan ya, lagi puasa nih, dengan tidak puasa, ada teh botol keluar dari kulkas itu masih kelihatan dingin. Kira-kira dalam keadaan puasa dengan tidak puasa mana lebih nafsu lihat teh botol tadi? Dalam keadaan puasa. Lah Anda berpuasa, buka Facebook, yang dilihat foto cewek-cewek cantik. Ya sudah, berkobar terus. Artinya puasanya ada yang belum benar itu. Karena puasa itu adalah terapi yang terbaik untuk pengendalian syahwat. Ya, nah itu yang keempat. Semoga ada manfaatnya, semoga silaturahminya terus terjaga, dan semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita pungkasi dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.